Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem bersamaan linear 3 variabel. Materi ini tidak sulit, yang penting kamu paham dasar-dasarnya. Dulu di SMP sudah pernah belajar tentang persamaan linear 2 variabel. Tolong disimak baik-baik dan dicatat setiap poin-poin materi hari ini. Di antara kalian pasti pernah melihat brosur seperti ini, ya kan? Yang isinya tentang paket sembako di bulan Ramadan yang kali ini saya perlihatkan. Sumber dari Google ya. Nah, di sini ada beberapa paket dengan nama-nama yang berbeda, tapi bahan pokoknya sama. Di sini ada beras, ya, ada gula, ada minyak, ada terigu, ada bakso. Nah, di sini harga paket yang ditawarkan yang pertama 150.000 dengan isian seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian paket yang kedua harganya 130.000 dengan komposisi bahan pokok yang sama, tetapi jumlahnya beda ya. Kalau yang di atas tadi minyak sama ya. Terigunya 3 kilo, kalau yang ini 1 kilo. Nah, yang di atas juga beda. Nah, kalau kita perlihatkan contoh brosur seperti ini, sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi kita kali ini, ya. Dengan uang yang kita miliki, pastilah kita harus pandai-pandai mengaturnya. Nah, kita akan berpikir, apakah kita membeli paket ini justru lebih hemat ketimbang kita beli eceran? Nah, kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan seperti ini dengan menggunakan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau ini kebetulan ada variabelnya lebih dari 3 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 barang. Berarti ada 5 variabel. Tetapi untuk kali ini kita cukup belajar yang 3 variabel saja. Nah, jadi materi kali ini itu ada kaitannya dengan soal-soal yang seperti ini gitu loh. Kita akan lebih memilih membeli secara paket atau yang eceran sih, mana yang lebih menguntungkan kita, yang mana yang membuat kita bisa jadi lebih hemat. Nah, gitu. Diperhatikan pengertian dari kita hari ini. Adapun materi prasyarat yang harus kalian kuasai agar mampu tuntas di bab ini adalah ada 3, yaitu operasi hitung aljabar. Yang kedua, persamaan linear 1 variabel. Yang ketiga adalah SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Kesemuanya telah kamu pelajari, telah kamu terima di bangku SMP atau MTS dulu. Mudah-mudahan kamu masih ingat sehingga kamu bisa tuntas di bab ini. Baik, kita akan mencoba memahami judul materi kita hari ini. Yang pertama, persamaan linear 3 variabel itu apa sih? Ya, kalau dulu di jenjang SMP atau MTS kalian hanya mempelajari 2 variabel. Sekarang karena sudah di bangku SMA atau MA, maka pelajarannya dinaikkan satu tingkat, yaitu ada 3 variabel. Ya, ada variabel X, Y, dan Z. Biasanya seperti itu. Di sini kalian bisa lihat salah satu contoh persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. A, B, C, dan D itu adalah bilangan real, ya. Dan penyelesaian dari persamaan ini itu ditulis biasanya X, Y, dan Z. Nah, di sini saya sudah beri contoh. Ada salah satu persamaan linear 3 variabel. Linear itu artinya pangkat 1 ya. Jadi bab ini itu materinya semuanya pangkat 1. Linear itu artinya maksimal pangkat 1. Ya, tidak ada kuadrat di bab ini dengan 3 variabel, yaitu di sini contohnya 2x plus 3y plus z sama dengan 15. Nah, penyelesaiannya apa? Agar persamaan ini bernilai benar sama dengan 15. Kamu pasti akan berpikir, berapa sih nilai X, Y, dan Z agar jika ditambah itu hasilnya sama dengan 15. Nah, di sini sudah saya tuliskan penyelesaian dari persamaan 3 variabel. Di atas adalah 4, 2, dan 1. Coba kamu masukkan X-nya jadi 4. Berarti 2 dikali 4, 8. Ya kan? 3 dikali 2, karena Y-nya 2, 6. Z-nya 1, berarti 8 tambah 6 tambah 1. Benar kan 15? Nah, seperti itu. Penyelesaiannya ada 3, ya. Nah, di sini saya tuliskan pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem yang memuat persamaan. Jadi, yang namanya sistem, berarti yang namanya sistem itu terdiri dari beberapa
tidak tunggal seperti contoh kita tadi, ya. Di sini ada 1, 2, 3. Itu namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Kamu bisa baca sendiri selebihnya ya. Dimana A1, A2, A3, dan terusnya itu merupakan bilangan real. Nilai A1, B1, C1, kemudian A2, B2, C2, serta A3, B3, C3 itu tidak sama dengan 0, tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena kalau misalkan 0, 0 dikali berapapun dia akan bernilai 0 ya, maka nanti nggak jadi 3 variabel. Nah gitu. Jika nanti kamu menemukan soal D1, D2, D3 nya itu bernilai 0, maka itu disebut sebagai sistem persamaan linear homogen. Tetapi kalau D1, D2, D3 nya tidak bernilai 0, maka itu namanya adalah sistem persamaan linear non homogen. Itu cukup pengantarnya. Kita langsung saja ke contoh agar lebih paham ya. Di sini kamu bisa lihat perbandingan soal saat di SMP atau MTS dengan saat di SMA atau MA seperti sekarang. Dulu di SMP soalnya seperti ini. 2x plus 5y sama dengan 10, kemudian 4x plus 3y sama dengan 12. X dan y-nya berapa? Nah, kalau sekarang itu cuma ditambahkan z, sehingga ada 3 variabel. Gimana sih cara menyelesaikan soal seperti ini? Itu ada 3 cara, tidak jauh berbeda dengan dulu. Ada substitusi, eliminasi, atau gabungan dari keduanya. Substitusi itu artinya mengganti, kalau eliminasi itu artinya menyisihkan. Kedua-duanya pasti kita akan pakai agar bisa menemukan berapa sih X, Y, dan Z-nya. Nah, sekarang langsung saja masuk ke contoh. Perhatikan, di sini ada suatu contoh koperasi sekolah yang menyediakan 3 jenis tisu, yaitu jenisnya tisu kotak kecil, tisu kotak besar, dan tisu gulung. Saya beri warna yang berbeda, ini artinya variabelnya. Ya, ada 3. Ya, 2 tisu kotak kecil, 3 tisu kotak besar itu harganya 44.000. Kalau 4 tisu kotak kecil dan 3 tisu gulung itu harganya 25.000. Kemudian harga 1 tisu kotak kecil, 2 tisu kotak besar, dan 3 tisu gulung itu dihargai 37.000. Maka kalau ada seseorang yang bernama Rina, dia membeli 2 tisu gulung aja dan menyerahkan 2 lembar uang 5 ribuan, maka berapa sih kembalian yang akan ia terima? Nah, kita kan belum tahu tuh berapa harga 1 tisu kotak kecil, 1 tisu kotak besar, dan 1 tisu gulung kan nggak ada di sini. Maka kita akan belajar bagaimana sih masing-masing harga dari 3 barang ini. Saya sarankan bagi kalian ketika ingin menyelesaikan masalah persamaan linear 3 variabel itu dibiasakan menulis seperti ini. Ya, biar fokus. Dimisalkan dulu variabelnya apa. Misalkan di sini saya pakai tisu kotak kecil itu, saya misalkan X. Tisu kotak besar itu Y, tisu gulung dianggap sebagai Z. Ya, jadi 2 tisu kotak kecil dan 3 tisu kotak besar yang harganya 44.000 tadi bisa saya tulis 2x plus 3y sama dengan 44.000. Nah, ini saya namakan persamaan 1. Kemudian yang kedua, 4 tisu kotak kecil dan 3 tisu gulung tadi harganya 25.000. Saya tulis di sini 4x plus 3z sama dengan 25.000. Saya anggap ini persamaan yang 2. Yang ketiga, 1 tisu kotak kecil, 2 tisu kotak besar, dan 3 tisu gulung itu kan dihargai 37.000 tadi. Maka saya tulis X plus 2Y plus 3Z sama dengan 37.000. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, biasakanlah sebelum menyelesaikan atau menghitung itu buat seperti ini. Biar fokus dan menghindari kesalahan, ya. Kemudian tulis juga yang ditanya itu apa. Di sini saya buat yang ditanya itu, jika dengan 2 lembar 5 ribuan, untuk membayar 2 tisu gulung berapa kembaliannya? 2 lembar 5.000 berarti duitnya 10.000 ya. 10.000, terus kita tinggal memikirkan 2 tisu gulung ini harganya berapa. Berarti kita otomatis harus tahu dulu 1 tisu gulung berapa harganya, ya kan? Selesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu kita harus pinter-pinter dulu melihat mana yang kita perlu eliminasi. Kalau di soal yang ini kita lihat ya, X-nya ada yang sama nggak ada. Yang persamaan 1 ini 2x, 4x, x nggak ada yang sama. Kemudian y-nya ada yang sama nggak? Di sini 3y, di sini bawahnya nggak ada y-nya. Yang bawah 2y, nggak sama kan? Nah, ketika kita melihat persamaan 2 dan 3 ini ada yang sama. Ya, tadi
kita dapat 3Z untuk persamaan 2, yang persamaan 3 juga ada 3Z. Sama-sama mengandung 3Z. Kalau kayak gini tuh enak. Kita akan melakukan eliminasi atau menyisihkan sehingga Z-nya habis, ya. Nih, kita akan eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3, ya. Kita balik aja deh. Yang persamaan 3 kita taruh atas, tulis duluan. Berarti X plus 2Y plus 3Z sama dengan 37.000. Nah, persamaan 2-nya yaitu 4X plus 3Z. Sengaja saya kosongkan, ini sebenarnya 0Y ya. Tambah aja 0Y. Karena Y-nya nggak ada. Ya, bisa aja kita tambah 0. Karena 0 dikali Y ya nggak ada, tetap 0. Kita isi di sini biar kalian tidak keliru aja gitu, tidak salah paham. Oke, sama dengan 25.000. Nah, ya, kita kurang. Kenapa kurang? Karena biar habis kita mengeliminasi Z. Ya, nah itu. Ya kan? Kita lakukan pengurangan kayak biasa. X dikurang 4X adalah negatif 3X. Nah, biasanya siswa itu sering salah di tandanya. Maka saya bilang hati-hati dan teliti. Ya, 2 dikurang 0 ya tetap 2 ya. Positif 2Y. Ini kalau dikurang hasilnya adalah 12.000. Iya kan? Nah, kita sambil nyatat juga ya, biar paham. Oke, kita dapatkan sebuah persamaan baru. Persamaan 2 dan 3 sudah kita pakai, berarti kita lanjut dengan persamaan 1, ya kan? Ya, kita akan gabungkan persamaan baru ya dengan persamaan 1. Karena apa? Karena persamaan 1 dengan persamaan yang baru kita peroleh ini sama-sama mengandung X dan sama-sama mengandung Y. Kita tinggal melakukan eliminasi. Ya, kita perhatikan di sini 3x 2x ya, min 3x maksudnya, bawahnya 2x, satunya lagi 2y, bawahnya 3y, nggak ada yang sama. Kita akan mengeliminasi siapa dulu terserah, bisa x, bisa y duluan. Nah, kalau kita mau mengeliminasi, maka kita harus menyamakan dulu ya. Kita coba mengeliminasi apa dulu nih, mengeliminasi x aja ya. Mengeliminasi x berarti kita akan membuat ini dengan ini nanti habis ya, berkurang, dikurangi apa gitu biar sama ya. Maka kita akan melakukan perkalian atas dengan bawah. Karena ini 3 ini 2, maka kita balik di sini jadi 2, ini 3. Biar apa? Biar sama ya kan. Kalau kita kali 3 kali 2 berapa hasilnya? Min 6 ya, min 6x. Kemudian 2 dikali 2 4, kita kalikan 2 semua, 12.000 kali 2 24.000. Bawahnya lagi 2 kali 3 adalah 6x plus 9y sama dengan 132.000. Nah, kita akan mengeliminasi x, maka kita akan menghabiskan x-nya. Berarti biar habis dikurang apa ditambah? Ini kan min 6. Min 6 kalau dikurang 6 nanti min 12. Maka kita harus memberi tanda tambah. Ya, min 6 tambah 6 kan habis. Nah, 4 tambah 9 adalah 13Y sama dengan 156.000. Maka Y-nya adalah 156.000 dibagi 13. Berapa hasilnya? Yuk, kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 12.000. Y ini apa? Y ini tadi adalah tisu apa? Tisu kotak besar. Tisu kotak yang besar sudah kita dapatkan harga satuannya berapa. Nah, kalau sudah dapat Y, kita bisa mencari X. Gimana caranya? Boleh kamu substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3 sama saja ya. Coba kita masukkan ke persamaan 1. Berarti 2X plus 3Y. 3Y-nya udah dapat ya, Y-nya 12.000 sama dengan 44.000. Berarti 2x sama dengan berapa ini? 3 kali 12.000 36.000 ya, 36.000. Nah, ini kan tinggal kamu pindah ruas aja, 44.000. Nah, sehingga 2x sama dengan 44.000 dikurang 36.000.
Berarti 2X sama dengan 8.000. Berarti tinggal bagi 2 ya. Nah, maka X-nya sama dengan 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. X ini harga tisu kotak kecil. Ya kan? Nah, yang belum adalah tisu gulung. Nah, sisa satu lagi. Gampang banget nih. Ya. Kita udah dapat dua harga tisu kotak kecil dan harga tisu kotak besar ya. Tinggal tisu gulungnya, karena yang tadi kita ditanyakan adalah tisu gulung itu tadi berapa. Masukkan ya XY ke persamaan 3. Biar apa? Biar ketemu Z-nya berapa. Oke, kita masukkan X-nya tadi 4.000 ya, plus 2Y. 2Y 2 dikali Y, Y-nya 12.000. 2 dikali 12.000 plus 3Z adalah 37.000. Ini 4.000 ditambah 24.000 plus 3Z 37.000. Ini kalau ditambah 28 ya, 28.000 plus 3Z. Nah, ini tinggal pindahkan 28.000-nya ke ruas sana. Ya, berarti 37.000 dikurangi 28.000. Dikurang ya, karena di sini kan plus tandanya. Maka 3Z sama dengan berapa ini? 9.000. Berarti Z-nya adalah 9.000 bagi 3. Maka harganya adalah 3.000. Nah, ini harga tisu gulung. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi karena dia tadi membeli dua tisu gulung ya. Berarti 2 tisu gulung berarti 2 kali 3.000. Berarti harganya adalah 6.000. Ya, uangnya adalah 2 lembar 5.000, berarti 10.000. Dikurangi total harga 2 tisu gulung adalah 6.000. Maka kembaliannya adalah 4.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah jawaban dari soal tadi. Jadi kembalian yang ia terima adalah 4.000 rupiah. Tidak sulit ya. Yang penting kamu hati-hati dan bisa melakukan eliminasi juga substitusi. Bagaimana kita tambah satu lagi contoh biar lebih paham. Ini dengan memisalkan. Jadi persamaan satunya adalah 2 per X plus 3 per Y plus 1 per Z. Nah, bentuknya itu bisa kita ubah jadi gini. Jadi kita misalkan 2 per X itu kan berarti kalau kita jabarkan dia sama aja dengan 2 dikali 1 per X. Ya kan? 2 per X itu adalah 2 dikali 1 per X. Nah, ini yang kita misalkan. Jadi ini kita misalkan dengan variabel lain atau misalkan huruf yang lain selain X ya, pakai huruf lain. Misalkan A gitu. Begitu pula dengan 3 per Y berarti 3 dikali 1 per Y. Berarti 1 per Y kita misalkan B. Dan 1 per Z itu kita misalkan dengan C. Nah, jadi soal ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sekarang bentuknya menjadi lebih gampang untuk kalian lihat di sini. Jadi, yang awalnya tadi 2 per X sekarang menjadi 2A. Plus 3B plus C sama dengan 17. Begitu juga dengan persamaan di bawahnya. Jadi bentuk ini itu kita ubah menjadi seperti ini ya, insya Allah lebih gampang dan kalian bisa melakukannya. Sekarang kita akan eliminasi persamaan berapa maunya. Persamaan 1 ada yang sama nggak dengan persamaan 2? Ada. Nah, persamaan 2 dengan 3 juga ada nih. 2B di sini, ini juga 2B. Oh, enak banget ini soalnya karena banyak yang sama. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana.
2 dan 3 dulu atau 1 dan 2 dulu? Nah, Ibu pakai yang persamaan 1 dan 2 dulu. Ya, coba kita eliminasi. Berarti 2A plus 3B plus C sama dengan 17. A dikurang 2B dikurang C sama dengan min 8. Oke, kita eliminasi C. Biar habis C-nya diapakan? Ditambah apa dikurang? Ditambah ya. Nah, kalau dikurang dia malah makin banyak nanti. Ini kan habis ya. C ditambah negatif C ya 0. Ini ditambah berarti 3A 3B tambah min 2B. Nih hati-hati di sini 3B plus min 2B berarti plus B ya. Sama dengan berapa ini? 9. Nah, persamaan 1 dan 2 sudah kita eliminasi, kita dapatkan ini. Sekarang kita coba persamaan lain. Nah, selanjutnya kita coba eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Kalau tadi persamaan 1 dan 2 sudah, hasilnya adalah ini. Sekarang yang kedua dan ketiga kita eliminasi, karena ada yang sama. Di sini ada min 2B dan ada min 2B juga. Biar habis, maka kita apakan? Tambah atau kurangi. Kalau tambah, nanti dia hasilnya malah min 4. Nah, berarti kita kurangi. Nah, min 2 dikurang min 2, berarti min 2, min ketemu min jadinya plus kan, berarti habis ini. Nah, berarti A dikurang 3A berarti negatif 2A. Ini min C dikurang min 2C, berarti min ketemu min jadi plus, berarti min C plus 2C, berarti positif C sama dengan 0. Ya kan? Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ada dua persamaan dari eliminasi 2 dan 3, yaitu min 2 plus C sama dengan 0. Nah, ini kita bisa tukar posisinya, bisa ditulis C sama dengan 0 ditambah 2A. Jadi C sama dengan 2A. Nah, gimana nih kelanjutannya? Nah, karena yang pertama tadi kita dapat 3A plus B sama dengan 9, C-nya nggak ada. Gimana nih biar bisa menyatukan persamaan yang baru tadi? Ya, dengan yang sekarang. Nah, sekarang C sama dengan 2A kamu gantikan ke salah satu di sini. Ini kan bisa diganti C-nya. Nah, kita bisa pilih ini, ya kan? Atau salah satu yang lainnya boleh. Nah, C sama dengan 2A, kita ganti ini menjadi 2A. Sehingga nanti persamaan 2 bisa kita dapatkan hasilnya berapa, ya. Nah, ini sudah saya ringkas ya. Di sini tadi kita dapatkan hasil eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 adalah 3A plus B sama dengan 9. Dan tadi persamaan 2 dan 3 kita peroleh C sama dengan 2A. Sekarang C sama dengan 2A kita substitusikan ke persamaan 2. Nggak harus ke persamaan 2, persamaan 1 dan 3 juga boleh. Ini terserah kita. Nanti hasilnya juga sama. Oke, kita ganti persamaan 2 berarti dia menjadi apa nilainya? Bentar ya. Kita atur dulu. Nah, berarti A dikurang 2B dikurang C. C ini kita ganti jadi 2A. Sama dengan min 8. A dikurang 2A adalah min A. Jadi min 2B sama dengan min 8. Nah, ini bisa kita eliminasi dengan yang ini. Ya kan? Berarti 3A plus B sama dengan 9. Iya kan? Kalau sudah seperti ini, kita enak mengeliminasinya. Kita eliminasi A atau B nih. Nah, kita eliminasi B aja dulu ya. Karena kita mengeliminasi B, maka kita berusaha menyamakan B, atas dengan bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat B-nya. Nah, kita lakukan perkalian atas dengan bawah kayak tadi yang pertama ya. Ini kan 2, ini kan 1. Di depan B nggak ada angka, berarti dia 1. Berarti 1 di sini, di bawahnya 2. Sehingga kita bisa tuliskan ini nggak ngaruh ya, dikali 1 berarti semua dikali 1. Min A min 2B sama dengan min 8. Bawahnya semua dikalikan 2, berarti 6A plus 2B sama dengan 18. Biar B-nya habis, maka kita kurang. Ya kan? Kurang atau tambah? Oh, tambah ya. Bukan kurang. Kalau kurang dia malah nambah nanti. Ya kan? Min 2B tambah 2B ya habis. Nah, min A tambah 6A adalah 5A. Min 8 tambah 18 adalah 10.
Nah, A-nya adalah 2. Nah, A-nya adalah 2. Kita udah dapat A-nya, tapi kita harus mencari X. Nah, A tadi apa? A tadi adalah 1 per X, ya kan? Nah, kita ganti dulu ya. Kita ganti slide-nya. Nah, kita tahu 1 per X tadi hasilnya adalah A. A-nya tadi adalah 2. Ya kan, kita peroleh A-nya 2, tapi yang kita cari itu haruslah X, bukan A-nya. Tadi belum selesai. Ya, berarti 1 per berapa biar hasilnya 2. Nah, ini kan kalau kita kalikan, ya, ini boleh kan dikali ke sini, ya kan? Berarti 1 sama dengan 2 dikali X. Maka kita bagi ruas kanan kiri sama-sama kita bagi 2. Nah, 2 bagi 2 adalah 1. Berarti X-nya adalah setengah. Nah, kita udah dapat X-nya. Nah, kita udah dapat X-nya nih. Y dan Z-nya belum. Gitu. Ya. Untuk X sudah selesai, Y dan Z-nya adalah tugas kalian. Tolong dilanjutkan, nanti tinggal ketik hasilnya setelah video ini kalian tonton. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.